Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat menerima syafaat beliau di yaumil kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Adapun topik yang akan kami bahas hari ini yaitu mengenai mengambil pelajaran dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Adapun anggota dari kelompok 6 adalah saya sendiri, Revian Ananda sebagai moderator, Rizka Aulia sebagai pemateri pertama, Syahrul Mufrin Harahap sebagai pemateri kedua. Pertama-tama adalah pembukaan dan pendahuluan yang akan saya sampaikan sendiri. Kedua, penyampaian materi oleh pemateri pertama dan pemateri kedua. Ketiga, adalah sesi diskusi melalui WhatsApp group. Keempat, adalah kesimpulan dan penutupan. Pendahuluan, agama Islam merupakan agama rahmatul lil alamin yang artinya rahmat bagi seluruh. Tidak hanya itu, agama Islam juga agama yang paling menarik dibandingkan agama lainnya. Karena dengan segudang misteri dan cerita di dalamnya, membuat kita tertarik untuk mengkaji dan memecahkan misteri yang ada, seperti halnya di dalam Al-Quran yang sudah ada sejak 14 abad lamanya, selama perjalanannya mulai dari diturunkan dan dikumpulkan untuk menjadi buku atau kitab yang utuh. Al-Quran merupakan satu-satu kitab yang terus dibaca dan dihafalkan oleh ratusan, ribuan, bahkan miliaran orang di luar sana. Walaupun bahasa yang ada di dalamnya menggunakan literatur Arab, namun itu bukan menjadi pembatas untuk membaca dan menghafal Al-Quran dengan tekun. Bahkan orang Arab sekalipun tidak bisa seutuhnya memahami isi dan makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Hal lain yang membuat menarik dan seru ialah pelajaran dari kisah-kisah nabi-nabi terdahulu pada zamannya yang berlalu bukan lagi merupakan hal yang samar, atau dengan kata lain sudah jelas bahwa kisah-kisah umat terdahulu merupakan mukjizat yang nyata sebagaimana ia menjelma sebagai hikmah-hikmah yang dapat kita teladani. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. yang artinya sesungguhnya para kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Yusuf ayat 111. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian kisah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kata kisah disebutkan sebanyak 26 kali dalam berbagai bentuk, baik fi'il madi, mudhari, amar, maupun masdar yang tersebar dalam berbagai ayat. Dan surah bahkan ada tempat khusus di dalam untuk memberikan isyarat penting kisah Al-Quran, yaitu pada surah Al-Qasas. Secara bahasa, kata Qasas berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar, yang dipetik dari kata qashaha, yakushu kishan, yang secara etimologi berarti mencari jejak. Seperti di dalam surah Al-Kahfi ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. Yang artinya, dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.
Maksud dari kalimat keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula, yang bermaksud kedua orang itu kembali mengikuti jejak dari mana keduanya datang. Kata qasha dapat juga diartikan sebagai urusan, berita, kabar, maupun keadaan. Adapun macam-macam kisah dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, kisah-kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kisah-kisah umat terdahulu. Dan yang ketiga, kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kisah-kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran menjelaskan banyak dijumpai kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu beserta umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan berbagai mukjizat para nabi tersebut untuk mematahkan tantangan umatnya yang mengingkari. Begitu pula juga dikisahkan fase-fase dakwah mereka hingga akibat yang diterima dari golongan yang beriman dan yang mendustakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah para nabi tersebut menjadi informasi yang sangat berguna bagi upaya meyakini para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kepada para nabi dan rasul Allah merupakan suatu keharusan bagi umat Islam yang harus ditanamkan semenjak usia dini. Tanpa adanya keyakinan ini, seseorang tak akan bisa membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun lembaran-lembaran yang berisi berbagai macam perintah maupun larangannya. Jika seorang anak telah memiliki kemantapan dalam mengimani para nabi dan rasul, mereka akan dibawa dalam suatu keyakinan yang sama-sama diimani semua nabi, yakni keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kisah-kisah umat terdahulu. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan kisah-kisah umat terdahulu dari kalangan yang bukan nabi, baik itu cerita tentang tokoh yang perlu diteladani maupun cerita tentang golongan yang tidak perlu diteladani oleh kaum mukminin. Di antara contoh kisah-kisah teladan seperti kisah wanita salihah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam yang terdapat dalam surah Al-Imran, surah Al-Nisa, surah Al-Maidah, surah Maryam, surah Al-Mu'minun, dan surah Al-Tahrim. Kemudian kisah Ali Imran yang terdapat dalam surah Ali Imran dan kisah Ashabul Kahf yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Penutupan kisah-kisah teladan dari kalangan selain para nabi dan rasul Allah ini dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa meskipun tidak sebagai seorang nabi dan rasul atau kesempatan menjadi seorang nabi atau rasul itu terbatas, namun manusia tetap bisa berpeluang menjadi orang baik yang bisa menjadi pilihan dan teladan yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa sepeninggal beliau, para ulama menjadi pewaris beliau, artinya mereka patut diteladani setelah tiadanya para nabi dan rasul. Selanjutnya yang ketiga, kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran juga dikisahkan pula tentang peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa tersebut seperti kisah Perang Badar yang merupakan titik kemenangan umat Islam atas orang-orang musyrik. Dalam peperangan ini, Allah menampakkan atas pertolongan orang-orang mukmin karena keimanan dan ketulusan mereka dalam berjuang, meskipun melawan orang-orang musyrik yang jumlahnya jauh lebih banyak. Al-Quran juga mengkisahkan perang Uhud yang berujung kekalahan di tubuh umat Islam. Meskipun sebenarnya sudah nyaris menang, kekalahan ini akibat ketidaktulusan sebagian pasukan umat Islam yang lebih banyak berorientasi untuk mencari harta rampasan perang atau ghanimah. Di samping juga tidak menaati komando Rasulullah SAW. Peristiwa lain yang memiliki nilai strategis dalam sejarah umat Islam adalah peristiwa Isra Mi'raj, yang menjadi salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Dalam peristiwa ini, Rasulullah benar-benar diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat masyarakat Makkah memberikan penghinaan dan cacian yang tiada henti hingga akan dihabisi nyawa beliau. Terlebih dalam Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah SAW mendapat perintah langsung dari Allah berupa kewajiban menjalankan salat 5 kali dalam sehari semalam.
B. Tujuan dan manfaat kisah dalam Al-Quran. A. Tujuan kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, tujuan kisah dalam Al-Quran adalah untuk menetapkan wahyu dan risalah. Pada kisah-kisah dalam Al-Quran yang sebagian besar isinya dipaparkan secara detail, seperti kisah tentang Ibrahim, Yusuf, dan kisah-kisah umat lainnya yang terdahulu. Kedatangan kisah ini dalam Al-Quran menjadi dalil dan bukti bahwa itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tujuan kisah dalam Al-Quran yang lainnya adalah menerangkan agama seluruhnya dari Allah sejak masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad SAW. Juga menerangkan bahwa kaum mukmin seluruhnya adalah umat yang satu dan Allah Maha Esa, Tuhan semua makhluk. Yang ketiga, tujuan dari kisah dalam Al-Quran adalah menerangkan bahwa seluruhnya adalah satu dasar, apalagi agama itu seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau agama samawi. Yang keempat, menjelaskan bahwa cara-cara para nabi dalam berdakwah dan penerimaan kaum mereka hampir mirip semuanya, apalagi agama itu dari Tuhan yang berdasarkan satu asas yang sama. Ada beberapa kisah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan para nabi yang juga terkumpul dalam satu surah. Terulang di dalam kisah-kisah itu cara berdakwah mereka. C. Manfaat kisah dalam Al-Quran. Landasan-landasan asas dakwah mengajak manusia kepada Allah, menjelaskan tentang pokok-pokok usul atau syariat yang dibawa oleh masing-masing nabi yang diutus oleh Allah. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat beliau di atas ajaran agama Allah, mengokohkan kepercayaan kaum mukmin akan kemenangan yang hak dan tentaranya, serta terhinanya kebatilan dan para pembelanya. Yang ketiga, membenarkan para nabi sebelumnya, menghidupkan serta jejak-jejak peninggalan mereka. Yang keempat, menonjolkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwanya melalui berita yang beliau sampaikan tentang keadaan masa lalu seiring perjalannya masa dan perbuatan. Yang kelima, menyingkap kedustaan ahli kitab dengan hujjah tentang kebenaran dan petunjuk yang mereka sembunyikan, serta tantangan kepada mereka dengan isi kitab mereka sendiri sebelum diubah. Selanjutnya yang keenam, kisah itu merupakan sebagian contoh tentang adab yang harus diperhatikan dan pelajaran yang tertanam kuat dalam jiwa. Yang ketujuh, hikmah Allah, berkaitan dengan hal-hal yang terkandung dalam kisah itu. Yang kedelapan, menerangkan keadilan Allah dengan adanya hukum yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakannya. Yang kesembilan, menerangkan karunia Allah dengan menyebut pahala yang dilimpahkan kepada orang yang beriman. Dan yang terakhir, sebagai hiburan bagi Nabi atas gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang yang mendustakan beliau. Kesimpulan, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran menjadi pembuka mata kita bahwa mustahilnya satu hal dapat terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal itu dimaksud untuk meningkatkan ketakwaan kita selaku hamba untuk senantiasa mengingatnya. Banyak jenis cerita yang terangkum di dalam Al-Quran. Ada yang menggambarkan begitu indah dan nikmatnya rezeki yang mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Ada pula ayat yang menggambarkan betapa pedihnya siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, semua hal yang tertulis dalam Al-Quran memiliki maksud dan tujuan. Semua kisah yang ada di dalamnya murni datang dari Allah yang ditunjukkan bagi orang-orang yang berakal. Pengkisah nabi-nabi terdahulu juga digambarkan begitu realistis, hingga kita bisa membayangkan bagaimana kejadian itu terjadi. Baik dalam penceritaan yang terdapat pengulangan, adapun hal tersebut memberikan hikmah dalam perjalanan turunnya wahyu dan sistem turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Satu hal yang menarik dalam Al-Quran ialah kita tidak dapat mengubah isi yang ada di dalamnya, namun setiap isi yang ada di dalamnya dapat mengubah kehidupan kita. Jika memang ikhlas dalam mempelajari dan memahami, khazanah keilmuan yang ada di dalamnya dapat kita renung kembali apabila dirasa ada kekeliruan untuk kembali keyakinan dan keimanan kita. Demikianlah video presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf
Atas kekurangan dan kesalahan, terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.